Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada tanggal 16 November 1974, Observatorium Arecibo di Puerto Rico menjadi saksi sejarah ketika sinyal radio paling kuat yang pernah dikirim manusia dilepaskan keluar angkasa. Sinyal tersebut, yang dikenal sebagai pesan Arecibo, merupakan sebuah upaya ambisius yang dirancang oleh Dr. Frank Drake, Carl Sagan, dan tim ilmuwan lainnya. Tujuan dari sinyal ini adalah untuk mencoba berkomunikasi dengan peradaban cerdas di luar tata surya kita, sebuah gagasan yang telah menjadi impian banyak astronom dan astrobiolog selama beberapa dekade. Namun lebih dari 25 tahun setelah sinyal dikirim, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada Agustus 2001, di Charlton, Inggris, sebuah formasi lingkaran tanaman crabapple misterius muncul dengan pola yang sangat menyerupai isi pesan Arecibo. Apakah ini balasan yang telah kita tunggu-tunggu? Ataukah fenomena ini hanyalah ulah manusia yang terinspirasi oleh pesan tersebut? Pesan Arecibo, sebuah tonggak penting dalam sejarah astrobiologi. Pesan Arecibo bukanlah sembarangan pesan radio. Dibuat dengan cermat, sinyal ini berisi 1679 bit data biner yang saat didekodekan akan membentuk gambar yang mengandung berbagai informasi tentang manusia dan kehidupan di bumi. Dalam gambar tersebut terkandung sistem bilangan desimal, unsur-unsur kimia yang membentuk kehidupan seperti karbon, nitrogen, dan fosfor, struktur DNA manusia, sketsa kasar manusia, serta posisi tata surya kita dalam galaksi. Pilihan tujuan pengiriman pesan ini juga tidak sembarangan. Gugus bintang M13 yang terletak sekitar 25.000 tahun cahaya dari bumi dipilih sebagai target karena gugus ini mengandung sekitar 300.000 bintang yang memberikan peluang lebih besar bahwa salah satu dari bintang-bintang tersebut mungkin memiliki planet yang mendukung kehidupan. Namun meskipun dipilih dengan alasan rasional, para ilmuwan di balik pesan ini menyadari bahwa kemungkinan untuk mendapatkan respon dari makhluk cerdas dalam waktu dekat sangatlah kecil. Bahkan, jika ada balasan, sinyal balasan tersebut bisa memakan waktu 50.000 tahun untuk melakukan perjalanan pulang pergi. Menurut Carl Sagan, salah satu pendukung terkemuka dalam pengiriman pesan ini, pesan Arecibo lebih dari sekadar eksperimen ilmiah. Ini adalah simbol harapan manusia untuk menjangkau peradaban lain dan menunjukkan bahwa kita, sebagai spesies, ingin memahami lebih banyak tentang alam semesta tempat kita tinggal. Sagan percaya bahwa pesan ini adalah representasi rasa ingin tahu manusia yang mendalam tentang apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta. Namun seperti semua usaha ilmiah besar, eksperimen ini tidak tanpa kontroversi. Beberapa ilmuwan skeptis mempertanyakan, apakah etis bagi kita untuk mengungkapkan posisi kita di galaksi kepada makhluk asing yang tidak kita ketahui niatnya. Dr. Stephen Hawking misalnya memperingatkan bahwa mengirim sinyal keluar angkasa bisa berisiko. Jika alien yang lebih maju daripada kita mendeteksi sinyal ini, kita harus berhati-hati. Mereka mungkin tidak memiliki niat baik, katanya. Hawking membandingkan potensi interaksi ini dengan saat Columbus tiba di dunia baru yang membawa bencana bagi penduduk asli Amerika. Kemunculan formasi Charlton, apakah ini balasan dari alien? Pada 14 Agustus 2001, di ladang dekat Charlton, Inggris, dua formasi lingkaran tanaman muncul di samping stasiun meteorologi setempat. Salah satu formasi menampilkan gambar wajah manusia yang sangat jelas, sementara formasi lainnya terdiri dari pola biner yang menyerupai matriks data. Bagi para peneliti lingkaran tanaman, formasi ini segera menarik perhatian karena kemiripannya dengan pesan Arecibo. Pola lingkaran tanaman yang menyerupai pesan Arecibo mengandung banyak elemen yang sama dengan pesan aslinya, seperti representasi sistem bilangan desimal dan sketsa besar makhluk hidup. Namun terdapat beberapa perbedaan yang mencolok. Salah satu perbedaannya adalah penambahan unsur silikon ke dalam daftar unsur kimia utama yang membentuk kehidupan.
Di bumi, kehidupan didasarkan pada karbon, tetapi di pesan alien ini, silikon tampaknya juga memainkan peran penting. Colin Andrews, seorang peneliti lingkaran tanaman, menyatakan bahwa presisi dan kompleksitas formasi tersebut membuatnya sulit untuk dijelaskan sebagai hasil buatan manusia. Butuh peralatan canggih dan waktu yang lama untuk menciptakan formasi yang begitu rumit dalam waktu yang sangat singkat. Ada banyak faktor yang membuat formasi ini tidak biasa, terutama karena formasi ini muncul di dekat stasiun meteorologi yang menjalankan eksperimen ilmiah, ujar Andrews dalam wawancaranya. Namun skeptis seperti Joe Nickell yang telah meneliti fenomena lingkaran tanaman selama beberapa dekade, berpendapat bahwa formasi ini kemungkinan besar adalah ulah manusia. Nickell menyatakan bahwa meskipun pola tersebut tampak rumit, teknologi yang digunakan untuk membuat lingkaran tanaman telah berkembang pesat, memungkinkan manusia untuk menciptakan formasi yang lebih kompleks dengan cepat. Penambahan unsur silikon dalam pesan. Apakah ini menunjukkan kehidupan berbasis silikon? Salah satu aspek yang paling menarik dari pesan yang ditemukan di Charlton adalah penambahan unsur silikon dalam matriks kimia. Unsur ini tidak dimasukkan dalam pesan Arecibo yang dikirim oleh manusia, tetapi tampaknya memiliki peran penting dalam pesan alien tersebut. Penambahan ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan keberadaan kehidupan berbasis silikon di alam semesta. Para astrobiolog telah lama mendiskusikan kemungkinan adanya kehidupan berbasis silikon. Di bumi, karbon adalah unsur dasar kehidupan karena kemampuannya untuk membentuk ikatan kimia yang kuat dan kompleks dengan unsur lain. Namun dalam kondisi tertentu, silikon yang terletak tepat di bawah karbon dalam tabel periodik unsur dapat membentuk ikatan yang mirip dengan karbon. Dr. Richard Hoover dari NASA yang telah melakukan penelitian tentang kehidupan ekstremofil di lingkungan yang tidak ramah, menyatakan bahwa di planet yang lebih dingin atau atmosfer yang kaya akan gas beracun, silikon mungkin lebih stabil daripada karbon, memungkinkan pembentukan senyawa organik yang berbeda. Penemuan ini menimbulkan spekulasi bahwa peradaban yang mengirim balasan ini mungkin berasal dari planet yang sangat berbeda dari bumi, di mana silikon, bukan karbon, merupakan basis utama kehidupan mereka. Jika ini benar, hal tersebut akan mengubah pemahaman kita tentang potensi kehidupan di luar bumi, memperluas batas pencarian kehidupan tidak hanya pada planet mirip bumi, tetapi juga planet dengan kondisi ekstrim. Dr. Sarah Seeger, seorang astrofisikawan di MIT, menyatakan dalam makalahnya di Astrobiology Journal bahwa adalah bukti bahwa kita perlu memperluas cakrawala kita dalam mencari kehidupan di luar bumi. Kehidupan mungkin tidak selalu muncul di planet yang memiliki kondisi mirip bumi. Kita harus mempertimbangkan planet yang memiliki suhu sangat rendah, atmosfer yang berbeda, atau tekanan yang jauh lebih tinggi. Struktur DNA alien yang lebih kompleks. Apakah mereka memiliki biologi yang lebih maju? Salah satu bagian paling menarik dari analisis pesan alien di Charlton adalah representasi struktur DNA mereka. Jika dibandingkan dengan pesan yang dikirimkan manusia, struktur DNA alien tampaknya lebih kompleks. Di bumi, manusia memiliki 2 untai DNA yang merupakan cetak biru kehidupan. Namun dalam pesan dari alien ini, terlihat bahwa mereka memiliki lebih banyak untai DNA yang mungkin berarti bahwa kehidupan mereka memiliki kompleksitas biologis yang jauh lebih besar. Menurut Dr. Elizabeth Blackburn, seorang ahli genetika yang memenangkan hadiah Nobel atas penelitiannya tentang telomere, DNA dengan lebih banyak untai bisa berarti bahwa alien ini memiliki kemampuan regenerasi yang jauh lebih tinggi atau bahkan memiliki umur yang lebih panjang. Jika DNA mereka lebih kompleks, mereka mungkin memiliki kapasitas genetik yang memungkinkan mereka untuk berkembang lebih cepat atau memiliki mekanisme yang lebih baik untuk memperbaiki kerusakan sel, jelas Blackburn dalam sebuah wawancara. Spekulasi lebih lanjut menyebutkan bahwa jika peradaban ini telah mengembangkan biologi yang lebih maju, mereka mungkin telah menemukan cara untuk memanipulasi gen mereka sendiri, memperpanjang umur mereka,
atau bahkan menghentikan proses penuaan. Penelitian tentang telomer di bumi menunjukkan bahwa memperpanjang telomer dapat memperlambat penuaan dan meningkatkan kesehatan, tetapi penelitian ini masih dalam tahap awal. Dr. Craig Venter, seorang ahli genetika terkemuka, juga berspekulasi bahwa alien dengan struktur DNA yang lebih kompleks mungkin telah mencapai tingkat evolusi di mana mereka mampu mengubah struktur genetik mereka sesuai kebutuhan lingkungan mereka. Ini bisa menjelaskan mengapa mereka mampu bertahan hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dari kita. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat menggunakan teknologi biologi yang belum pernah kita bayangkan, katanya dalam sebuah artikel di Proceedings of the National Academy of Sciences. Teknologi alien, apakah mereka menggunakan komunikasi kuantum? Salah satu pertanyaan terbesar yang muncul dari fenomena ini adalah bagaimana alien bisa mengirim pesan dengan begitu cepat dan efektif. Jika mereka menggunakan teknologi gelombang radio konvensional seperti kita, sinyal ini seharusnya memakan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai kita. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa peradaban alien ini mungkin menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih seperti komunikasi kuantum. Dr. Michio Kaku dalam bukunya The Future of Humanity menyebutkan bahwa peradaban yang jauh lebih maju dari kita mungkin sudah menguasai teknologi kuantum yang memungkinkan komunikasi instan antar galaksi. Dalam fisika kuantum, ada fenomena yang disebut entanglement kuantum, di mana dua partikel yang terpisah oleh jarak yang sangat jauh tetap terhubung dan dapat mempengaruhi satu sama lain secara instan. Jika alien ini telah menguasai teknologi kuantum, mereka mungkin mampu mengirim pesan dalam hitungan detik, bukan ribuan tahun, seperti yang kita lakukan dengan gelombang radio, ujar Kaku. Salah satu teori yang diajukan oleh para ilmuwan adalah bahwa alien ini mungkin menggunakan quantum entanglement untuk mengirim pesan mereka tanpa batasan jarak atau waktu. Ini akan menjelaskan mengapa pesan mereka tampaknya muncul begitu cepat tanpa kita mendeteksi sinyal radio konvensional sebelumnya. Dr. Seth Lloyd dari MIT, seorang ahli dalam teknologi kuantum, menyatakan bahwa meskipun teknologi kuantum di bumi masih berada di tahap awal, kemungkinan besar peradaban alien yang jauh lebih maju telah menemukan cara untuk memanipulasi hukum-hukum kuantum dengan cara yang belum kita pahami sepenuhnya. Jika kita bisa memahami bagaimana mereka menggunakan teknologi ini, kita mungkin dapat memecahkan salah satu teka-teki terbesar dalam fisika modern, ungkap Lloyd dalam artikelnya The Nature of Research. Peringatan dari alien, pesan tahun 2002 dan spekulasi di baliknya. Setahun setelah munculnya formasi lingkaran tanaman di Chorberton, formasi lain muncul pada tahun 2002 yang menambah lapisan baru dalam misteri ini. Formasi tersebut menggambarkan wajah alien dan pesan berbunyi, "Berhati-hatilah terhadap mereka yang membawa hadiah palsu dan janji yang tidak dapat dipercaya." Pesan ini segera menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah ini merupakan peringatan dari alien yang baik terhadap ancaman dari alien yang jahat? Atau apakah ini adalah peringatan tentang manipulasi di antara umat manusia sendiri? Dr. Seth Shostak dari SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence, mengajukan teori bahwa jika benar pesan ini berasal dari peradaban luar angkasa, maka kita harus berhati-hati dalam menanggapi kontak dengan mereka. Pesan ini bisa jadi adalah upaya peringatan agar kita waspada terhadap makhluk lain yang mungkin memiliki niat yang tidak bersahabat. Kita harus mempertimbangkan semua kemungkinan, ujarnya dalam diskusi di SETI. Beberapa ahli teori konspirasi berpendapat bahwa pesan ini mungkin lebih ditujukan kepada pemerintah dunia atau elit global yang mungkin berusaha untuk menyembunyikan kebenaran tentang kontak dengan alien. Teori-teori ini menghubungkan pesan tersebut dengan berbagai insiden misterius seperti insiden Roswell dan penampakan UFO yang diduga ditutupi oleh otoritas pemerintah. Namun para skeptis tetap berpendapat bahwa formasi lingkaran tanaman ini adalah hasil buatan manusia yang dirancang untuk menambah lapisan misteri pada fenomena yang sudah ada. Mereka menunjukkan
bahwa peningkatan teknologi pertanian dan penggunaan alat khusus memungkinkan manusia untuk menciptakan formasi yang sangat rumit dalam waktu singkat. Bagaimana kontak dengan alien akan mengubah umat manusia? Jika benar kita telah terhubung dengan peradaban luar angkasa, dampaknya terhadap umat manusia akan sangat besar. Selain perubahan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kontak dengan alien akan menimbulkan pertanyaan mendalam tentang identitas, tempat kita di alam semesta, dan keyakinan religius kita. Dr. Susan Schneider, seorang filsuf dan ahli dalam bidang kesadaran buatan, berpendapat bahwa kontak dengan peradaban alien akan memaksa manusia untuk mempertimbangkan kembali konsep kesadaran dan kecerdasan. Jika kita menemukan makhluk lain di luar sana yang memiliki kecerdasan dan kesadaran, kita harus meninjau ulang apa artinya menjadi manusia. Kesadaran mungkin tidak hanya milik manusia, tetapi juga sifat universal yang dimiliki oleh makhluk lain di alam semesta. Jelas Schneider dalam bukunya Alien Minds. Dari sudut pandang agama, kontak dengan peradaban lain bisa menantang dogma-dogma tradisional. Dr. Ted Peters, seorang teolog, menyatakan bahwa agama-agama di seluruh dunia mungkin perlu menyesuaikan diri dengan realitas baru ini. Jika kita menemukan bahwa Tuhan menciptakan makhluk cerdas di planet lain, ini tidak harus menghancurkan iman kita. Sebaliknya, itu bisa memperkaya pemahaman kita tentang peran kita di alam semesta, kata Peters dalam bukunya God in Cosmic Context. Namun beberapa pemimpin agama mungkin melihat penemuan ini sebagai ancaman terhadap keyakinan tradisional yang telah dipegang selama ribuan tahun. Pertanyaan tentang bagaimana umat manusia akan merespon secara kolektif terhadap kontak ini masih belum terjawab, tetapi dampaknya akan sangat luas dan mendalam. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.